Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah kewirausahaan. Baik, untuk perkuliahan pertama ini, sebelum kita masuk materi pertama tentang konsep kewirausahaan, di sini Bapak jelaskan tentang RPS, eh, mata kuliah kewirausahaan ini disingkat dengan KWU, 2 SKS, satu teori, satu praktek. Di sini nanti kita ada konsep teorinya juga dan juga ada praktek. Nah, prakteknya nanti dalam bentuk membuat proposal dan menjalankan bidang usaha. Baik, yang paling penting Bapak jelaskan sebelum perkuliahan yaitu komponen evaluasi menjadi apa itu penentuan nilai akhir dari mata kuliah. Jadi ada beberapa komponen yang menjadi penilaian yaitu pertama observasi aktivitas mahasiswa ini atau partisipasi ini dilihat dari keaktifan mahasiswa baik kehadiran maupun keaktifan dalam eh, berdiskusi, memberikan argumentasi pendapat terhadap hal-hal yang dibahas di dalam perkuliahan dalam metode studi kasusnya. Ini menyumbang 8% ya, kita ambil 8%. Kemudian ini yang paling tertinggi itu project ya, melaksanakan suatu project. Nah, project ini dimulai dari pembuatan proposal terhadap rencana usaha yang akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana usaha itu dilakukan mulai dari hmm, realisasi proposal sampai dengan pemasaran. Nah, ini dalam hal ini dilaporkan dalam bentuk video. Ya, bagaimana mulai dari memproduksi, merencanakan, memproduksi, kemudian bagaimana mempromosikan dan melakukan pemasaran atau penjualan. Ini porsinya paling besar itu 65%. Kemudian ada tugas, ini tugas nanti ini ada tugas secara individu. Mungkin ada beberapa materi diberi tugas untuk pendalaman. Ya, ini 12% ya tugas individu. Nah, kemudian ada UTS dan UAS. Ya. UTS itu hanya menyumbang 5% dan yang terakhir UAS itu 10%. Nah, itu komponen dari evaluasi atau penentuan nilai akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan Anda dalam meraih atau mencapai nilai yang maksimal. Baik, di sini kita akan mulai berdiskusi membahas tentang materi pertemuan pertama kita, yaitu tentang konsep kewirausahaan. Hmm. Apa itu wirausaha atau apa yang disebut dengan seorang wirausahaan? Jadi orang yang dimaksud dengan wirausaha itu siapa? Atau bagaimana? Kita lihat secara definitif bahwa yang dimaksud wirausahaan itu seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang. Kemudian memiliki sumber daya yang ada dalam usaha tersebut dan juga bagaimana dia mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses dalam usahanya yang secara berkelanjutan, secara kontinu. Ya, di sini seseorang yang mampu melihat peluang, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu dia bisa menyediakan sehingga produk yang dihasilkan itu akan dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan tentu akan terjual dengan baik atau dalam proses besar, ya, sehingga usahanya berkembang. Ini tentu dibutuhkan kejelian, kecerdasan seseorang untuk melihat peluang, karena orang yang tidak jeli melihat peluang tentu akan sulit memilih usaha yang tepat. Ya, kadang orang buka usaha tanpa melihat eh, fenomena yang di masyarakat, sehingga dia nggak melihat usaha apa yang paling berpeluang untuk bisa berkembang. Ya,
Kalau kita buka usaha yang peluangnya kecil, yang tingkat kebutuhannya rendah, ya tentu usaha kita akan sulit untuk berkembang menjadi besar. Jadi, nah, pada hakikatnya kewirausahaan itu memiliki ciri ya, atau karakter di mana dibutuhkan watak yang memiliki kemauan ya. Jadi adanya kemauan dalam mewujudkan inovasi dan kreatif ya. Jadi ada kata kunci di sini dalam orang yang memiliki karakter sebagai usahawan biasanya itu. Yang paling utama itu kemauan. Hmm. Kemauan yang besar dari dirinya untuk berusaha untuk berkembang, membuka usaha, dan itu diperlukan daya inovasi. Nah, inovasi itu diciptakan lewat ide-ide yang baru, ide-ide pembaruan eh, ke dalam bentuk produk, sehingga dibutuhkan kreativitas ya. Orang yang inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, merubah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang punya nilai tambah atau kreativitas juga gitu ya. Jadi orang yang inovatif dan kreatif tentu dia mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, baru itu bukan berarti belum sebelumnya tidak ada, mungkin ada, tapi bagaimana dia mencari ide-ide baru sehingga ada perubahan pada produk yang lama, sehingga ada seolah-olah itu produk baru karena dia memiliki nilai tambah. Nah, kalau dia memiliki nilai tambah, tentu nilai jualnya juga bertambah. Nah, 4 unsur dalam seseorang itu dalam eh, berusaha itu dalam ada 4. Itu yang pertama kemampuan IQ ya, kemampuan IQ-nya itu di sini bagaimana membaca peluang, bagaimana kreativitas dalam berinovasi, kemampuan dalam mengelola, ya itu juga dibutuhkan. Ya, kemudian bagaimana kemampuan dalam menjual ya, marketing ya. Karena kalau kita strategi marketingnya kurang pas, tentu produk kita walaupun bagus, tapi akan sulit laku atau laris atau dibeli oleh masyarakat kalau strategi marketing kita yang kurang pas. Kemudian keberanian, nah ini lebih aspek emotional question ya. Jadi hal yang paling dominan menghambat seseorang untuk buka usaha itu biasanya ada ketakutan atau kecemasan usahanya tidak berkembang ya. Belum mulai sudah takut bangkrut duluan ya. Sehingga ini sulit seseorang untuk mulai usaha kalau hal ini sudah muncul pada diri seseorang. Oleh karena itu hindari eh, hal-hal itu sehingga pesimisme itu dihilangkan ya, optimis dan positive thinking itu diperbesar ya. Kemudian yang ketiga keteguhan hati, itu motivasi diri ya. Ini yang paling penting juga ya. Sebesar apapun hambatan yang ada di luar, kalau kita memiliki dorongan yang kuat untuk maju, untuk berkembang, tentu akan mudah untuk bergerak. Ya, tapi sebaliknya, ya sekecil pun hambatan yang ada di luar, kalau kita motivasi dalam diri kita lemah, ya maka hambatan itu akan sulit untuk diatasi. Jadi bagaimana positive thinking, mindset kita itu berubah ya. Optimisme, positive thinking, bahwa setiap permasalahan itu kalau kita coba untuk berusaha untuk mencari solusinya tentu akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan tentu yang keempat adalah kreativitas. Ya, ini kreativitas itu orang yang kreatif tentu tidak lepas bagaimana dia pengalaman sehari melihat fenomena, belajar dari orang-orang terdahulu, bagaimana dia mendapat ide-ide baru, menciptakan sesuatu yang baru, memberi nilai tambah pada produk-produk yang ada.
Kemudian yang sering juga jadi pertanyaan sekarang, kenapa kewirausahaan itu menjadi mata kuliah? Apakah kewirausahaan itu bisa diajarkan? Apakah jiwa usaha itu bisa diajarkan? Nah, mungkin mindset ini perlu juga diperbaiki. Kalau dulu banyak berpandangan bahwa usahawan itu turunan ya. Kalau dulu bapaknya pedagang, orang tuanya pedagang, neneknya pedagang, tentu dia juga jadi pedagang. Jadi kalau orang yang dulu nenek moyangnya tidak ada riwayat pedagang, buka usaha sehingga sulit dia untuk buka usaha. Ya, nah ini perlu mindset yang perlu dirubah bahwa entrepreneurship itu bisa ditularkan lewat belajar. Ya, kita belajar dalam bentuk. Makanya sekarang eh, mata kuliah kewirausahaan ini dimasukkan supaya kita belajar, belajar secara kognitif, secara preventif, dan juga kita bisa belajar, belajar langsung kepada tokoh-tokoh atau responden yang memang bergerak di bidang usaha yang sudah berkembang. Nah, kita bisa belajar langsung di sana. Ya, baik. Namun demikian, usaha ini juga di samping menjanjikan keuntungan yang besar, eh, usaha yang berkembang sehingga memberikan finansial yang cukup besar, sehingga orang-orang kaya itu tentu lahir dari para usahawan. Tidak ada orang kaya itu lahir dari seorang karyawan. Tentu dia lahir dari karena usahawan. Nah, tentu karena ini keuntungannya besar, prospeknya besar, tentu juga risikonya juga besar. Sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kalau usaha kita itu besar, tentu risikonya juga besar. Namun dengan tekad yang bulat, keberanian, dan perhitungan yang bagus, nah, tentu risiko-risiko itu bisa diantisipasi. Eh, dalam berusaha tentu kita, karena kita yang menjalankan usaha dalam 24 jam, tentu jam kerja kita lebih lama dibandingkan dengan sebagai seorang karyawan. Ya, karyawan ada shiftnya. Kalau kita sebagai usahawan, ya nyaris 24 jam kita harus memikirkan usaha kita. Kemudian kualitas hidup, ya kalau usaha itu mulai dirintis, ya jangan berharap hidup senang dulu. Ya, jadi istilahnya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian ya. Ini kita harus hemat dulu, prihatin dulu, bagaimana usaha itu modal yang ada, keuntungan yang ada, itu diputar lagi untuk mengembangkan usaha, memperbesar modal, sehingga makin lama usaha kita makin besar. Setelah usaha itu kita berkembang, barulah kita bisa menikmati hasil kita. Ya, jangan usaha baru mulai tapi sudah konsumtif, ya, sehingga roda perputaran roda income atau permodalan kita itu tidak berputar, tidak berkembang. Kemudian tanggung jawab kita juga lebih besar. Nah, pandangan sebagian besar masyarakat ya, ini sering juga kita eh, menghambat sebagai usahawan. Ya, pertama itu di masyarakat kita ya kebanyakan orang tua kita para mahasiswa ya keinginannya anaknya sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi tapi bukan untuk jadi pedagang tapi menjadi PNS. Ya, kalau tidak PNS belum dianggap berhasil. Nah, sering kita dengar istilah kalau belum PNS tuh belum jadi orang. Ya, jadi kalau sudah PNS baru jadi orang. Jadi ini kecil sekali persentase dari kecil orang tua menyekolahkan anaknya supaya dia nanti menjadi usahawan tuh hampir kecil persentasenya. Sekolah tinggi-tinggi hanya mau menjadi pedagang, karena dianggap percuma. Percuma kau dulu ke sekolah kalau ingin jadi pedagang, tak apa sekolah. Nah, padahal itu pendapat yang keliru. Karena kuliah itu adalah bukan saja ilmu yang didapat, tapi pengalaman, experience, jaringan, eh, jaringan-jaringan, relasi itu kan bisa diciptakan lewat pengalaman-pengalaman pergaulan selama di perkuliahan. Wawasan, cara berpikir terbuka karena kita kuliah. Kemudian kita lihat bahwa
ajaran kita Nabi besar Muhammad SAW yaitu ditanamkan kita dalam usaha itu berdagang, bertani, dan beternak. Ya, ini tidak ada sunnatullah menyampaikan jadi pegawai negeri. Di Nabi besar Muhammad SAW saja itu berdagang, beternak, dan bertani. Dan disitulah sumber kehidupan eh, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Eh, Kemudian karakteristik sebagai usahawan yang perlu kita miliki, ya ini ya, percaya diri, tadi sudah harus memiliki percaya diri, positive thinking, optimisme, berorientasi pada tugas dan hasil, ya bagaimana kita menjalankan usaha-usaha kita dan bagaimana hasilnya lebih baik, berkembang jauh lebih besar. Nah, harus berani mengambil risiko. Nah, semakin besar risiko kita, tentu keuntungan juga lebih besar. Setiap usaha semakin besar, tentu risikonya juga lebih besar. Tentu dengan kepengetahuan dan pengalaman dan kemampuan kita mengelola, tentu risiko itu bisa diminimalisir. Kemudian kepemimpinan itu sangat dibutuhkan. Semakin besar usaha, maka semakin besar modal, semakin banyak karyawan, maka di situ dibutuhkan kepemimpinan. Bagaimana memimpin karyawan-karyawan itu untuk mencapai tujuan usaha kita sehingga income, eh, omset itu berkembang dan besar. Kemudian orisinilan ya, orisi, orisinil ya. Kita bagaimana kita produk kita itu berbeda dengan produk orang lain. Ya, kalau produk kita sama tentu akan kurang menarik ya, sehingga produk kita kurang dilirik oleh orang. Sebagaimana kita orisinil ya. Kemudian berorientasi ke masa depan ya. Masa depan tentu akan semakin berkembang, berkembang, berkembang dan berkembang. Maka dibutuhkan inovasi, kreatif dan selalu berupaya untuk lebih baik. Saya rasa itu untuk pertemuan sekilas. Untuk materi lebih lanjut bisa Anda baca di handout dan kita bisa berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Saya rasa demikian. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.